Dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita berlimpah al-barokah ya, subutul khair, ditetapkan dalam berbagai kebaikan, wa ziyadatul khair, dan ditambah berbagai kebaikan untuk kita semua. Nah, insyaallah di waktu yang penuh berkah, bagaimana biasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama ya, sebelum beraktivitas yang lain kita akan sama-sama menyempatkan waktu ya untuk mengkaji ilmu agama ya, karena mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat, satu hadis dua hadis yang kita kaji di setiap hari menjadi wasilah kita menjadi orang yang fakih ya, orang yang faham terhadap agama, sehingga dimudahkan untuk menjalankan seluruh peribadahan yang Allah perintahkan, baik apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Kita semakin yakin untuk menjalankannya dengan ilmu sedikit-sedikit yang kita kumpulkan. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang fatwa MUI ya, karena mungkin yang kemarin sudah kita anggap cukup lah ya. Sekarang kita memahami kajian kita ya, dari mulai akidahnya, fikihnya, akhlak dan sebagainya. Di sini sudah ada himpunan fatwa MUI ya. Nah, mungkin karena kita adalah di Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesia yang sudah mengkaji berbagai ilmu ya. Diantaranya di sini ada hasil penelitian para ulama kita ya di Indonesia dari tahun 75 sampai tahun 2014, ini di sesi jilid kedua ya, bahwa ini terdiri dari berbagai ormas, para ulama-ulama yang expert ya di dalamnya. Nah, kita coba untuk memahami hasil produk MUI itu apa saja yang sudah diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Di antaranya di sini ada bidang akidah, ada juga aliran keagamaan. Nah, barangkali kita ingin mengungkap ya, selain kita mengkaji Quran, hadis, juga para pemikiran para ulama ya terkait hal-hal yang terjadi di kita. Nah, misalnya di sini tentang akidah itu ada masalah tentang jemaah, khalifah, apa itu baiat gitu ya. Nah, yang pertama di sini yang dibahas produk tahun 75 itu tentang akidah itu adalah tentang jemaah, khalifah, dan baiat. Nanti kan ada istilah Islam jamaah, ada Syiah, ada apa ya, mungkin di sini dibahas. Nah, Majelis Ulama Indonesia waktu itu ya ada pertanyaan dari Kejaksaan Agung bahwa jemaah Muslim Hizbullah berpendapat bahwa ini dulu ya, di tahun dulu ada sebuah jamaah namanya Muslimin Hizbullah berpendapat bahwa berbaiat kepada imam jemaah Muslim Hizbullah ya, ada pemimpin, ada imam, adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat MUI mengenai hal ini? Nah, di sini MUI memberikan dalil ya, Qur'annya mengenai jemaah itu seperti apa, imam, khalifah, dan berbaiat selain kepada yang tadi ya disampaikan oleh Muslim Hizbullah. Nah, di sini ada hasil-hasilnya. Langsung saja kita itu ya. Yang pertama adalah di sini tentang pembahasan ini di tahun 78 dulu. Jadi memang persoalan tentang sekarang ya yang terjadi, misalkan ada Islam jamaah, ada Syiah, ada Ahmadiyah. Nah, itu sudah dibahas sebetulnya dari tahun dulu ya, tahun 78. Nah, dari mulai jemaah itu sendiri, yang namanya jemaah itu adalah lebih dari 2 orang. Nah, jadi menurut istilah sebuah himpunan paling sedikit 2 orang untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pada sholat biasanya hukumnya sunnah muakkad.
Jadi dalam sholat Jumat ini menjadi rukun Jumat. Ada juga yang berpendapat bahwa berjamaah dalam sholat 5 itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah pahalanya berlipat ganda dari sholat sendirian. Jadi berjamaah dianjurkan dalam Islam. Kemudian jemaah di dalam kemasyarakatan, maksudnya adalah bekerja bersama ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tolong menolong, bidang sosial, menghindari perpecahan. Nah, kemudian tentang khalifah, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah wakil. Kalau menurut istilah ya, berarti orang yang dipilih oleh jemaah untuk menjadi pemimpin. Jadi khalifah menurut sejarah pokoknya sebagai kepala pemerintahan Islam ya pada zaman sahabat, yaitu dengan baiat setia dari penduduknya dengan jalan pilihan sesudah masa sahabat. Sebutan khalifah itu untuk sebuah kepala pemerintahan tetapi tidak melalui pilihan, jadi sifatnya monarki kerajaan. Nah di sini ya singkat kata, udahlah ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian untuk baiat itu sendiri adalah menurut bahasa jabat tangan ya, jabatan tangan sebagai manifestasi persetujuan. Jadi kita menjabat tangan ya sebagai manifestasi persetujuan. Kalau menurut istilah, pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikuti. Nah, sebagaimana bait itu berlaku dalam kemasyarakatan ya. Nah, di sini. Nah, kemudian singkat cerita di sini karena masih banyak yang dibahas ya. Jadi jemaah muslimin Hizbullah dulu itu adalah sebuah kelompok yang punya paham tersendiri dalam umat Islam, statusnya sebagai ormas ya, ormas Islam. Nah, di kalangan umat Islam ada keyakinan dan pemahaman yang agak menyimpang tentang Quran dan hadis di muslimin Hizbullah itu. Biasanya kalau ajarannya menyimpang hanya mempunyai pengikut terbatas dan tidak berkembang. Diperlukan usaha dakwah terhadap kekeliruan pemahaman kalau terhadap yang berlainan dengan pemahaman umum tentang Quran dan hadis. Nah, ini tentang kesimpulan itu ya. Nah, berarti intinya kesimpulannya jamaah muslimin Hizbullah itu adalah tadi ya yang ada agak sedikit penyimpangan dalam pemahaman Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang kedua nih yang sering kita dengar ada kelompok Islam Jamaah, Islam Jamaah gitu ya. Nah, bagaimana peran MUI saat itu bahwa paham Islam Jamaah, nah sampai sekarang kan masih ada ya, bahwa paham Islam Jamaah itu mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, paham ini dilarang sejak tahun 71 ya. Larangan pemerintah tersebut memang tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi ya dengan berbagai nama yang terus berubah gitu ya, terus berubah dan memuncak tahun 77 sampai 78. Nah, paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jamaah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka. Nah, jadi paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jamaah ya, mereka menganggap ini termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka. Nah, umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin menjadi pusat pimpinan dan harus menaati ya. Umat Islam yang masuk golongan ini harus dibaiat dan setia kepada Amirul Mukminin dan dijamin masuk surga. Nah, jadi ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin. Kemudian pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri. Jadi kan dulu ya waktu tahun berapa, sekarang juga sebetulnya masih banyak sih ya. Ada misalnya mahasiswa kita ya, anaknya yang sedang mahasiswa kemudian masuk sebuah aliran sehingga mereka memutuskan hubungan walaupun dengan orang tuanya sendiri ya. Mereka berprinsip tidak sah sholat di belakang yang bukan orang yang bukan Islam Jamaah. Kemudian pakaian sholat pengikut Islam Jamaah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan karena kita dianggap musyrik, misalnya yang di luar golongan mereka itu dianggap musyrik sehingga harus disucikan. Kemudian suami harus mengusahakan agar istrinya turut masuk ya golongan Islam Jamaah dan jika tidak mau maka pernikahannya harus diputuskan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang disetujui oleh Amirul Mukminin
Dan khutbah yang sah itu harus dilafadzkan dengan bahasa Arab misalnya. Nah, banyak sekali misalnya ini diantara yang dijabarkan oleh fatwa MUI ya, kondisinya seperti ini. Nah, sehingga MUI memutuskan bahwa ajaran Islam Jamaah ya, ajaran Islam Jamaah, Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya ya, kan banyak sekali ya sekarang itu sempalan-sempalannya sangat banyak sekali gitu ya. Nah, ini menurut fatwa MUI bahwa ajaran Islam Jamaah atau Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan penyiarannya itu memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Nah, jadi saat itu memang sejak tahun 70 ini ya, 70 dan sampai 78 marak-maraknya, dan sekarang juga sebetulnya masih banyak ya. Nah, ini fatwa MUI seperti itu, menyeru ya agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara yang tersesat, misalnya yang sudah kadung masuk ya, misalnya kepada aliran itu, untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang sudah memilih Islam sebagai agama dan menghindari dari kemurkaan Allah. Kemudian fatwa MUI agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama ya kepada remaja, pemuda, pelajar, seniman yang haus terhadap siraman agama ya, yang betul-betul murni ya, misalnya ini kepada calon pengikut Islam Jamaah dalam tahap pertama dengan metode dan cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. Nah, kemudian agar segera melaporkan kepada kejaksaan setempat dengan memberikan bukti yang cukup gitu ya, yang lengkap gerakan atau kegiatan Islam Jamaah atau apapun nama lainnya yang dipakainya ya, sehingga menimbulkan keresahan dan kegoncangan. Nah, di sini sebetulnya ya masih banyak sekarang juga, saya juga sering menerima misalnya orang tua yang mengedukasi misalnya terlanjur anaknya kebawa kepada aliran-aliran tertentu misalnya. Nah, kemudian di tahun yang ketiga, nah di sini dibahas tentang Ahmadiyah Qadian. Nah, ini ya Ahmadiyah Qadian. Nah, MUI, nah ini di tahun ini ya, tahun 80 memfatwakan tentang jamaah Ahmadiyah nih, tentang jamaah Ahmadiyah ya, yang sudah dibubarkan sebetulnya oleh pemerintah ya. Ini sejak tahun Juni ya 1980. Nah, ada fatwa seperti ini. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 buku ya, buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Nah, jadi menurut MUI, Ahmadiyah itu adalah pokoknya jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah, ya MUI selalu berhubungan dengan pemerintah ya. Nah, kemudian merekomendasikan bahwa jemaah Ahmadiyah di wilayah NKRI berstatus sebagai ini ya, bahwa dari rapat kerja nasional itu di tahun dulu ya, di tahun 84 merekomendasikan tentang Ahmadiyah itu sebagai berikut ini, bahwa Ahmadiyah itu di wilayah NKRI berstatus sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman ya, di sini bahwa bagi umat Islam menimbulkan yang pertama keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nanti dibahas ada di bawah ya. Kemudian perpecahan khususnya di dalam hal ubudiyah tentang sholat, bidang munakahat. Kemudian bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Nah, maka dengan alasan ini dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali surat keputusan tentang ini ya, keabsahan tadi yang di atas. Nah, menyerukan, nah di sini ya, bahwa agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama daerah, baik tingkat sampai bawah ya, para ulama dai seluruh Indonesia menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya jemaah Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam. Bagi mereka yang sudah terlanjur masuk di jemaah Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada Islam yang benar. Kepada seluruh umat Islam supaya mempertinggi waspada ya, sehingga tidak terpengaruh dengan paham yang sesat ini.
Nah, memang di sini ada dalam hal tadi ada pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil. Nah, di sini akan dibahas ya oleh MUI ya, bahwa mempatwakan. Pokoknya setiap usaha yang pendangkalan agama, penyalahgunaan dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menangani secara serius dan terus-menerus. Nah, kemudian masalah-masalah lain terkait ini di fatwanya itu adalah tentang bagaimana perkawinan campuran. Nah, Majelis Ulama Indonesia ya dengan di sini mengungkapkan berbagai dalil ya, bagaimana tentang pernikahan campuran. Nah, yang pertama mengutip dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikat. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minna, sebelum mereka beriman. Wala amatu mu'minah khairum min musyrikah, bahwa perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun dia menarik ya, yang non muslim itu menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikin, jangan kalian menikahkan orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin ya, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabakum, dan perempuan-perempuan mukmin mereka ini lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi isnih wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatazakkarun, bahwa mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin Allah, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, kemudian ada lagi kutipan ya di surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dihalalkan menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, al-muhsanat yang menjaga kehormatan, minal mu'minat yaitu diantara orang beriman, wal muhsanat minal ladzina utul kitab, dan orang yang menjaga kehormatan diantara perempuan ahli kitab. Nah, min qablikum, sebelum kalian, idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan di sini ya, bila kamu sudah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur sesudah beriman, faqad habita amaluh, maka sungguh sudah hapus amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, ini banyak lagi ya, bahwa kutipan-kutipan tentang pernikahan campuran ya. Fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kamu tahu bahwa mereka itu benar-benar beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kamu kembali kepada al-kufar, itu suami-suami mereka yang kafir ya, yang masih kafir. Lahun nahilul lahum walahum yahilul lahun, bahwa mereka perempuan mukmin tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang kafir juga tidak halal bagi mereka. Ini di surah Al-Mumtahanah. Kemudian banyak lagi ya hadis, misalnya di sini, man tazawwaja, barang siapa yang sudah menikah, faqad istakmala, maka dia sudah menyempurnakan nisfal iman, bagian dari imannya, falyattaqillah, karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah, finis fil baqi, dalam bagian yang lain. Nah, di sini juga ada hadis yang lain yang dikutip ya oleh MUI, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri ya, hatta ya'ruba inda lisanihi fa abuhu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi gitu ya, maka ibu bapaknya yang menjadikan beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, di sini MUI memutuskan bahwa perkawinan wanita muslimah ya, perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim adalah haram hukumnya. Ini tentang perkawinan campuran ya. Jadi kalau pernikahan muslimah ya, perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, itu adalah haram hukumnya. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, nah ini terdapat perbedaan pendapat.
Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Sama walaupun laki-lakinya. Kalau dalam Islam kan, kalau laki-lakinya muslim kemudian perempuannya non muslim, ada dua pendapat ya. Ada yang boleh gitu ya untuk kalau ahlul kitab gitu yang bisa menjaga diri gitu ya. Tapi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memfatwakan karena banyak sekali mafsadatnya ya, hal negatifnya daripada maslahatnya, daripada hal baiknya, maka dihukumi haram. Nah, kemudian tentang faham Syiah. Nah, ini tentang faham Syiah ya, kita sedang rame-ramenya nih sekarang di Iran ya. Kemudian merebak juga ya tentang paham-paham ini. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim ya juga harus memahami ya. Nah, yang pertama ini tentang faham Syiah. Nah, Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas tahun 84 merekomendasikan tentang paham Syiah itu sebagai berikut. Bahwa paham Syiah itu adalah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam ya, punya perbedaan pokok dengan mazhab Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Di antara perbedaannya adalah bahwa kalau Syiah itu Syiah itu menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan. Pokoknya hadis itu memenuhi syarat ilmu mustalahul hadis. Jadi diantaranya juga ya dalam aplikasi implementasi itu Syiah itu menolak hadis yang non Ahlul Bait gitu ya, yang bukan Ahlul Bait ya. Nah, misalnya menolak kayak dari Abu Bakar juga, misalnya tidak diterima hadisnya dari Umar, dari Utsman gitu ya. Kalau Ali itu kan masih Ahlul Bait, nah itu yang diterimanya itu dari Ahlul Bait misalnya. Kemudian Syiah itu memandang imam itu pemimpin maksum. Jadi imam itu pemimpin itu orang suci gitu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, misalnya seperti kita kan termasuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan gitu ya, bahwa seorang imam, seorang pemimpin, kalau Syiah itu maksum, pokoknya suci gitu ya. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa imam itu kan namanya manusia sama ya, mahalul khata' wa nisyan. Kemudian Syiah tidak mengakui ijma tanpa adanya imam. Jadi ijma itu ittifaqu ummati Muhammadin ya, kesepakatan umat Nabi Muhammad. Jadi para kesepakatan para ulama. Kalau Syiah itu tidak mengakui ijma kalau di ijma tersebut tidak ada imam gitu. Sedangkan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwa ijma itu ittifaqu ummati Muhammadin itu tanpa mensyaratkan harus yang di dalam kesepakatan itu harus ada imam gitu ya. Kemudian Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan atau pemerintahan ya imamah adalah termasuk rukun agama. Sedangkan Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang dari segala kemaslahatan umum dengan tujuan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat. Jadi tidak sampai harus, kalau Syiah itu ya kepemimpinan imamah itu adalah rukun agama. Jadi rukun agama itu ditambah lagi gitu ya, adanya imamah gitu. Jadi kalau kita kan tidak ya, imamah itu tidak termasuk dari rukun agama. Tetapi Sunni memandang dari kemaslahatan umum bahwa tujuan keimamahan itu adalah melindungi dakwah dan kepentingan umat. Kemudian Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Mereka membenci ya tentang Abu Bakar, tentang Umar bin Khattab, Utsman, tidak mengakui bahwa Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Utsman sebagai khalifah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui ya 4 khulafaur rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, mereka adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mengingat
Di sini ada perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, terutama mengenai perbedaan imamah tentang pemerintahan, bahwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 84 dulu ya, menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk meningkatkan waspada terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Nah, kemudian ada juga kelompok yang menolak sunnah atau menolak hadis Rasul ya, atau ingkar sunnah ya. Sering kita mendengar ada kelompok ingkar sunnah, kelompok yang menolak sunnah atau menolak hadis Rasul. Nah, di sini Komisi Fatwa MUI ya tahun 83. Nah, di sini kita bisa melihat ya kesungguh-sungguhan mereka dalam itu akidah umat Islam ya. Yang pertama di sini tentang ingkar sunnah ya, atau namanya itu banyak sih ya, yang menolak sunnah atau ingkar sunnah atau ingkar hadis itu menimbang bahwa hadis Nabi adalah salah satu sumber syariat Islam yang wajib dipegang teguh oleh kita. Kita sebagai Sunni bahwa memandang selain Al-Quran, hadis juga adalah sebagai sumber syariat. Bayangkan kalau kita tidak memakai hadis ya, mungkin kita akan bingung teknisnya sholat itu seperti apa gitu ya, takbir seperti apanya ya, kalau kita menolak hadis. Tetapi ada kelompok-kelompok yang ingkar sunnah atau ingkarul hadis ya. Nah, di sini bahwa ayat Quran ya di sini menyampaikan di surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan Rasul kepada kamu ya fakhudhuh, maka terimalah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, anhu fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Kemudian dalam surah An-Nisa ya, jadi intinya dua-duanya kan barusan jadi harus kedua-duanya seimbang. Wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan Rasul, fakhudhu, ambil, kata Allah ya. Wa manahakum, apa yang dilarang Rasul, pantahu, maka tinggalkan. Nah, ini perintah Allah ya, bahwa hadis itu ya, sunnah itu yang dari sumbernya dari Rasulullah harus diterima. Kemudian di surah An-Nisa, mayyuti'ir rasul faqad atau Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul sungguh sudah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan sebaliknya barang siapa yang berpaling tidak mentaati Rasul, arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Di surah Ali Imran juga ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti Allah mengasihi, dan yuhibbukumullah, pasti Allah mengasihi, wa yaghfir lakum, mengampuni dosa, sunubakum, ya dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Pokoknya selalu satu paket ya, ati Allah wa Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak suka orang-orang kafir. Di surah An-Nisa juga ya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ini sudah sangat jelas gitu ya di surah An-Nisa. Kemudian ini banyak gitu ya di surah An-Nisa ayat 155 1, kemudian di surah An-Nahl gitu ya, bahwa kemudian di hadis Nabi. Nah, di sini ya di hadis Nabi, yushiku, dikhawatirkan, arojul, seseorang, muttaqian, yang duduk ya, ala arikatihi, yang sedang duduk menyampaikan, yuhaddasu, yang sedang menyampaikan, bihadisin, hadis, min hadisi, dari hadisku, fayaqulu, kemudian ia berkata, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, kitabullah, ada kitab Allah azza wa jalla, fama wajadna fihi min halali, maka tidaklah kami terdapat padanya pada batang halal yang istahlalnahu, yang kami halalkan, wa ma wajadna, dan tidak kami dapati, pihi, padanya, min haram, padanya barang haram, haramnahu, yang kami haramkan, illa, kecuali ya, wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Jadi tadi bahwa
yang kami haram, kecuali apa yang diharamkan Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu sepaket ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafaul mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha, bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk dan bimbingan pada dan berpegang teguhlah padanya. Nah, banyak lagi ya, bahwa ini qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tidak meninggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada dua hal itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, ini banyak ya, bahwa ala liyubalighu syahid minkun al-ghaib farubbama blagh au amin sami'. Nah, jadi hendaklah yang menyaksikan dari kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ada kalanya orang yang menyampaikan lebih kuat memelihara hafalan daripada yang mendengar. Ijma para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya. Ya, adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat ya, yang ingkar sunnah, yang tidak mengakui adanya sunnah, akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang pada gilirannya akan mengganggu ketahanan nasional. Nah, di sini sehingga memutuskan ya, jadi pendapat para anggota komisi fatwa itu memutuskan aliran yang tidak mempercayai hadis ya, atau ingkar sunnah tadi ya, aliran yang tidak percaya hadis Nabi adalah sebagai sumber hukum syariat Islam adalah sesat, menyesatkan, dan berada di luar agama Islam. Jangan mengaku-ngaku Islam, misalnya kelompok ingkar sunnah itu. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat, menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu, mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan, petunjuk kepada mereka supaya ingin bertaubat, meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak percaya hadis Nabi sebagai sumber syariat Islam. Nah, masih sebetulnya kan masih banyak ya. Masih banyak yang fatwa-fatwa ini ya, yang tidak salahnya kita pelajari, karena sampai saat ini juga ya banyak sekali nih ada tentang kelompok Darul Arqam ya, kemudian ada kelompok yang menamakan dirinya ini yang Lia Aminuddin ya, yang dia merasa diberikan bertemu dengan malaikat Jibril gitu ya. Nah, di sini tentang prosesi Ibu Lia nih, bagaimana tentang beliau ya yang mengaku-ngakunya mendapatkan wahyu gitu ya dari malaikat Jibril. Nah, sini sudah dibahas semuanya ya di dalam fatwa-fatwa ini, yang tidak ada salahnya kita untuk mempelajarinya supaya lebih hati-hati lagi ya. Nah, ini bagaimana Lia Aminuddin dengan jemaatnya ya, sampai saat ini pun masih banyak sebetulnya ya. Ada teman saya juga yang masuk di jemaatnya Ibu Lia Aminuddin ini. Nah, seperti apa dan bagaimana ya tentang terorisme dan lain sebagainya, MUI sudah memberikan fatwa-fatwa ya untuk kita semua untuk lebih berhati-hati. Sekarang juga sudah ramai-ramainya lagi ya dengan aliran-aliran tersebut. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan perlindungan gitu ya, karena hidayah itu hanya milik Allah gitu ya. Ketika banyak kan dalam ayat juga ya, pagi beriman sore kufur, pagi kufur sore beriman. Kita harus betul-betul ya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim ya, berikanlah hidayah untuk kita semua ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nauzubillah, kita berlindung dari maghdub dan dzalin gitu ya, orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ini semua adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari, menghindarkan diri gitu ya, dan mengenal seperti apa gitu ya tadi di antara ciri-cirinya, kita lebih berhati-hati lagi dalam mengikuti ya berbagai kadang keilmuan ya, kajian juga harus lebih berhati-hati lagi supaya kita benar-benar di kelompok yang sunni ya, yang memperjuangkan Quran dan sunnah baik untuk akidah kita, akhlak kita, ibadah kita semuanya. Hanya itu saja untuk
Sakopah hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jaza atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari sebagaimana yang telah dipatwakan oleh MUI bahwa aliran-aliran tersebut yang telah menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah timbul pada tahun-tahun yang telah lalu. Mungkin kata guru kita masih ada yang berkembang pada saat ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas pelajaran yang telah diberikan oleh guru kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disunahkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bermasyarakat maupun untuk keluarga kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidzah wal ustadzat, para asatiz wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian subuh ini kita tutup dengan pembacaan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.